Pendengar Madu FM 88,7 Radio Inspirasi Madura, sudah bersama kami saat ini narasumber kita yang akan berbincang hangat seputar remaja pada khususnya. Dan pada kali ini kita akan satu jam bersama teman surga Sumeneb dengan tema remaja antara dulu dan kini, siapa yang harus jadi idola. Dan saat ini sudah bersama kita pemateri narasumber kita. Kita sapa dulu beliaunya. Assalamualaikum Mas Nuryadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar Mas Nuryadi pada pagi hari ini? Alhamdulillah khair, baik Ustaz. Alhamdulillah. Mas Nuryadi, kalau boleh tahu bagaimana tadi perjalanan hingga sampai ke Madu FM, Radio Inspirasi Madura ini? Jadi apakah perjalanannya lancar atau gimana? Alhamdulillah lancar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa sampai dengan baik dan selamat. Alhamdulillah. Oke. Mas Nuryadi sudah tahu nanti ya kalau kita ini akan ngobrol seputar remaja selama 1 jam ke depan. Tapi sebelum Mas Nuryadi nanti menyampaikan segala sesuatunya terkait dengan bagaimana perkembangan remaja dari dulu hingga kini, alangkah baik-baiknya kalau kita perkenalan dulu ya, karena tak kenal maka ya tak aruf gitu Ta'aruf, ya. Mas Nuryadi bisa perkenalkan dulu siapa Mas Nuryadi sehingga rekan-rekan kita pendengar setia Madu FM dimanapun berada, khususnya bagi teman-teman pemuda ataupun remaja, bisa mengenal lebih jauh siapa Mas Nuryadi nanti, sehingga pesan-pesan yang disampaikan oleh Mas Nuryadi bisa sampai ke tengah-tengah pendengar semuanya. Oke, Mas Nuryadi, BTW ngomong-ngomong aktivitas atau pekerjaan hingga saat ini itu apa Mas ya? Iya. Kalau untuk kegiatan sehari-hari, saya biasa ngoprek elektronik gitu. Elektronik yang menjadi memang hobi dan kebiasaan dari waktu masih sekolah SMP. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih saya pergunakan untuk memperbaiki beberapa perangkat elektronik, kemudian juga reparasi AC, kemudian juga mesin cuci. Inilah bahasanya, saya itu termasuk kategori pria panggilan gitu. Tapi panggilan dalam hal itu memperbaiki. Kemarin saya dapat info, sebenarnya Mas Nuryadi tidak usah mengecilkan hati ya. Saya dapat info kalau Mas Nuryadi itu aktif di Taman Baca sebenarnya. Boleh disampaikan apa itu Taman Baca Mas Nuryadi, sehingga kemudian nanti para audiens bisa melihat, oh ternyata di balik kesibukan yang reparasi itu, Mas Nuryadi juga sebenarnya memiliki kesibukan yang lebih dari itu, yaitu aktif di dunia baca, khususnya bagi remaja gitu. Ya, alhamdulillah. Saya sudah tahun 2011-an berada di Taman Baca, dan kebetulan saya ditempatkan di Taman Baca Kertasada. Taman Baca Kertasada. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih aktif. Dan alhamdulillah juga peminat baca itu sendiri alhamdulillah masih ada. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Mas Nuryadi ya. Nanti teman-teman barangkali yang juga pengen atau yang suka baca, terutama bagi kalangan remaja gitu ya, bisa langsung hubungi Mas Nuryadi, dan beliaunya juga sekalian sebagai salah satu penasehat ya di komunitas teman surga Sumeneb. Oke, biar lebih spesifik masuk ke tema kali ini, yaitu remaja antara dulu dan kini, siapa yang harus menjadi idola. Ini saya ada beberapa pertanyaan nanti Mas Nuryadi terkait dengan keremajaan. Jadi kalau ngobrol seputar remaja kan tidak ada titiknya gitu ya, antara koma terus, dan tidak akan pernah titik, artinya tidak akan pernah berakhir. Namun yang menarik yang akan kita perbincangkan ke depan, Mas Nuryadi, saya ini kan anggap antum ini sebagai salah satu pengamat remaja gitu kan ya, terutama kalau di komunitas teman surga juga aktif sebagai penggerak remaja gitu. Nah, ada beberapa pertanyaan pertama nih, barangkali nanti bisa Mas Nuryadi sampaikan ya, terkait dengan
Bagaimana pengamatan Mas Nuryadi terkait dengan perkembangan remaja, khususnya pemuda juga dari masa ke masa? Jadi apakah perkembangannya itu mengarah kepada hal yang positif atau justru mengarah kepada hal-hal yang negatif atau sebaliknya? Dan bagaimana selama ini pengamatan Mas Nuryadi? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Atas karenanya lah kita semua yang ada di sini dan yang ada di luar masih bisa menghirup udara dunia. Dan kemudian alhamdulillah dengan keberkahan yang sudah Allah berikan kepada kita bisa meraih kesempatan untuk melaksanakan ibadah saum Ramadan yang saat ini kita lakukan bersama. Alhamdulillah. Ya, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarga beliau, sahabat beliau, dan tentunya kepada seluruh umat. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dan diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Yang menindaklanjuti dari pertanyaan yang barusan disampaikan tentang bagaimana sih jalan masa ke masa kondisi remaja saat ini. Tentunya kalau kita pandang dalam perspektif ilmu teknologi saat ini ya kan, ilmu teknologi yang saat ini sudah sangat berkembang luas. Betul. Tentunya tidak bisa dipungkiri remaja saat ini meningkat drastis kemampuan dan kehebatannya ya. Masya Allah. Dan kehebatannya bahkan tidak sedikit banyak pemuda dan pemudi yang menjadi sangat terkenal dan menjadi inspiratif bagi kalangan anak muda lain. Tentunya ini saya sampaikan dalam perspektif duniawi dan teknologi ya. Masya Allah. Nah, nantinya dalam perspektif Islam itu sendiri bagaimana? Nah, nanti kami jelaskan. Siap. Nah, tentunya banyak diantaranya kalangan anak muda baik di kota-kota besar saat ini, alhamdulillah teknologi itu semakin canggih, maka aktivitas kemudian keterkenalan, kehebatan dari para pemuda dan pemudi ini juga memuncak, bahkan sampai di awan-awan, bahkan tidak sedikit usia yang masih dini, gitu ya kan, terkategori sukses dalam hal duniawi, viral gitu, viral seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau kita pandang dalam segi dalam artian agama, gitu ya kan? Kalau kita agama, perspektif gitu ya? Agama, gitu. Nah, tentunya dengan berkembangnya teknologi yang sangat pesat saat ini, banyak teknologi ini bahkan yang bisa diakses, bahkan bisa ditunjukkan dan dipertontonkan, bahkan bisa dilihat oleh semua kalangan, entah itu orang tua, entah itu remaja, bahkan tingkat anak-anak. Nah, di dalamnya itu ada yang memang bersifat positif dan juga ada yang bersifat negatif. Nah, apa saja sih yang bersifat negatif dalam pandangan agama dalam berkembangnya teknologi yang saat ini? Tentunya yang tidak bisa kita pungkiri adalah banyaknya penyebaran pornografi itu sendiri. Pornografi. Bahkan di banyak link, kemudian Jatim, seperti halnya Jatim Newroom itu mengatakan, bahkan Badan BNN, kemudian KPAI juga, Badan Narkotika Nasional dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, itu hampir rata-rata yang masuk, yang terjerat ke dalam kasus-kasus kriminal, ya salah satunya ini adalah konten-konten asusila, pornografi. Bahkan tidak hanya itu, tapi ada juga seperti halnya penyalahgunaan narkoba, memakai narkoba itu sendiri, kemudian belum lagi tingkat kekerasan, pencurian, kemudian mabuk-mabukan seperti halnya pesta miras dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat banyak nih berita-berita
yang di-share oleh para pengamat-pengamat, oleh para media-media tentunya lokal di Indonesia. Namun daripada itu, banyak juga di media-media yang saat ini bisa kita lihat gitu, dimanapun, dalam kondisi kita dimanapun, bahkan kemaksiatan itu baik entah itu pornografi, baik entah itu pencurian, baik entah itu juga penyalahgunaan narkoba, itu bisa kita lihat secara langsung. Medianya apa ya? Di media teknologi itu sendiri banyak anak muda itu yang dengan bangganya dia mempraktekkan, bahkan melakukan aktivitas-aktivitas yang justru menyimpang dari nilai-nilai agama. Nah, ini yang sangat kita sayangkan. Ini yang sangat kita sayangkan. Masih banyak berita-berita yang lain tentunya yang masih hangat dan baru nih. Hangat yang baru. Tentunya kita membahas dan kita sudah berada di Sumeneb nih tentunya. Yang tingkat lokal gitu ya? Ya, tingkat lokal. Awal-awal tahun kemarin ada, kalau tidak keliru itu pemuda, 3 nyawa itu pemuda di Sumeneb itu hilang, melayang itu nyawanya. Disebabkan apa? Disebabkan mereka itu pesta miras. Astagfirullah. Dan itu banyak tersebar gitu ya kan di media-media, terutama di liputan-liputan seperti halnya media-media lokal kita. Nah, kemudian yang sangat segar nih barusan yang terjadi, bahkan ada juga aktivitas asusila. Aktivitas asusila yang asusila ini melakukan adegan layaknya suami istri. Nah, dan itu sangat mirisnya itu justru dipertontonkan, bahkan direkam live gitu ya, bukan live, maksudnya ya direkam biasa, kemudian direkam biasa gitu. Kemudian ya karena ada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab hingga akhirnya kemudian di-share ke publik dan hingga akhirnya terjadi. Dan salah satunya yang saya tahu ada nih di salah satu perusahaan lah, dan kemudian pelaku ini kemudian dipecat. Nah, ini yang sangat miris. Nah, tentunya seorang pemuda dan pemudi yang mengaku dirinya muslim haruslah memiliki keinginan yang sangat kuat, kemudian optimis untuk senantiasa menjadi pribadi yang baik sehingga mendapatkan kemuliaan dalam dirinya, menjadi pribadi yang terbaik yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi insan yang bertakwa. Oke. Baik, terima kasih Mas Nuradi, sudah ada gambaran secara utuh nih terkait dengan perkembangan remaja dari masa ke masa. Cuma yang menarik tadi itu Mas Nuryadi sampaikan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi itu semua adalah karena perkembangan teknologi gitu ya. Ya. Barangkali Mas Nuryadi bisa sampaikan lagi terkait dengan kira-kira selain faktor teknologi gitu ya. Kalau faktor teknologi itu kan sudah bisa dirasakan langsung oleh siapapun bahwa itu memiliki pengaruh efek baik positif dan negatif terhadap siapapun, termasuk juga di kalangan remaja. Barangkali juga ada faktor-faktor yang lain sehingga kemudian perubahan remaja itu sampai hingga tadi itu ada pesta seks gitu ya, pasangan ada mabuk-mabukan dan seterusnya. Kira-kira ada nggak faktor selain faktor teknologi yang membuat mereka itu melakukan hal demikian? Ya. Contoh umpamanya ini karena dalam tanda kutip, mohon maaf ya, umpamanya karena ada pembiaran dari orang terdekat termasuk orang tuanya umpamanya, atau lingkungannya mendukung hal itu, atau ada faktor lain gitu Mas Nuryadi. Ya, kalau kita berbicara masalah faktor terkait kerusakan-kerusakan pemuda-pemudi kita itu khususnya di Sumeneb, pada umumnya itu di Indonesia tentunya sangat banyak. Tidak hanya sekedar karena teknologi itu sendiri yang sangat berkembang luas saat ini, tentunya ada juga faktor-faktor lain seperti halnya yang tadi disebutkan oleh host, bahwa di sini peran pentingnya adalah orang tua. Di sini adalah peran penting orang tua. Bagaimana orang tua itu sebisa mungkin agar senantiasa memantau pemuda dan pemudinya, putranya dan putrinya, agar senantiasa tetap berada di dalam koridor kebaikan dan dalam koridor yang aman gitu. Tentunya agar tidak terjerat
tadi seperti halnya kemaksiatan-kemaksiatan yang sangat mudah dilakukan oleh para pemuda-pemudi kita. Nah, tentunya selain faktor dari kurang ketatnya orang tua, kemudian juga karena ada sebagian mungkin pembiaran, tentunya tidak bisa kita pungkiri karena memang adanya pergaulan yang terlalu melampaui batas. Bahkan tidak sedikit pemuda dan pemudi kita itu melakukan pergaulan yang bahkan melewati dari batas ketentuan yang seharusnya tidak dilakukan. Ya, tidak dijalankan. Seperti halnya ada seorang pemuda-pemudi kita, kemudian dalam konteks belajar. Tentunya saat ini sangat mudah sekali bagi pemuda-pemudi yang masih berada di dalam bangku sekolah, kemudian di dalam bangku kuliah. Mereka otomatis bukan hanya melakukan aktivitas di bangku sekolah dan kuliah, namun di luar aktivitas sekolah pun dan di luar aktivitas kuliah itu ada tugas-tugas lain seperti halnya tugas kelompok, ngumpul bareng, kemudian kita ngumpul lah di sinilah, kita ngedate di sinilah gitu, biar cair nih, ada tugas seperti itu. Nah, itu yang sering banyak terjadi. Nah, namun dampak dari hal yang demikian karena kurang pantauannya orang tua, bahkan sampai kebablasan, sehingga jam pulang itu melampaui dari batas yang ditentukan oleh orang tua dengan alasan wah masih banyak nih PR dan lain-lainnya. Nah, namun selain itu ada juga karena memang ngeyelnya anak, karena memang kerasnya anak, ya semuanya itu tentunya tidak bisa. Terkadang orang tua itu memberikan arahan saja. Namun selain itu tentunya kita juga memohon dan memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, karena doa itu bagi orang mukmin adalah senjata. Iya, betul. Senjata terbaik seorang mukmin itu adalah doa. Dan apabila kita berdoa, insya Allah segala bentuk permasalahan yang ada di depan kita itu bisa terselesaikan. Nah, ini dalam konteks individu atau pribadi, yaitu pengaruhnya dari orang tua, juga ada lingkungan masyarakat yang memang ada kehidupan yang saat ini hampir kehidupan yang ada di Indonesia ini adalah kehidupan yang mayoritas Islam, tapi aktivitas kesehariannya itu tidak menunjukkan keislamian gitu. Artinya tidak menunjukkan keislamian. Bisa dikatakan, mohon maaf, KTP-nya Islam gitu ya, tapi ada kalanya juga aktivitasnya tidak sesuai dengan kadang, apa yang tertera di KTP ya, gitu. Aktivitasnya itu Islam. Apa itu aktivitasnya terkadang tidak mencerminkan nilai-nilai Islam, padahal dia Muslim gitu. Padahal dia Islam. Nah, ini yang sangat miris. Nah, tentunya ini dalam ranah masyarakat. Nah, belum lagi dalam ranah yang lebih besar lagi, yaitu negara ataupun pemerintah. Nah, apabila pemerintah ataupun negara menutup rapat-rapat nih praktek-praktek dalam artian kekerasan seperti halnya minuman keras, sudah orang tutup nih, nggak boleh nih, nggak boleh ada. Misalkan walaupun ada memang diperuntukkan untuk yang memang agamanya yang memang memperuntukkan untuk minum. Kemudian juga seperti halnya pornografi. Nah, ini kan bisa dikemas, bahkan ada di Kominfo itu sudah berusaha untuk menutup jaringan-jaringan konten pornografi. Bahkan ada 1,1 juta pornografi di internet gitu. Bayangkan 1,1 juta. Artinya sekali buka HP bisa dipastikan ya. Iya, itu ada bisa dilihat di suara.com itu. Nah, kemudian ada juga sampai 2,6 juta konten-konten yang bersifat negatif. Nah, ini tentunya yang akan memberikan pengaruh. Nah, kalau tidak ada peran, maksudnya itu dari pemangku kebijakan, tentunya ini akan sangat miris sekali ke depan. Nah, bagaimana sih nantinya agar kita bisa mampu untuk bisa menjalani ini semuanya? Ya tentunya disitulah ada solusi, teman surga Sumeneb. Masya Allah. Semoga bisa menjadi inspirasi. Amin amin. Jadi dengan fakta yang sudah disampaikan Mas Riyadi tadi, teman surga Sumeneb itu mengambil peranan penting gitu ya nanti dalam memperbaiki
cara beraktivitasnya pemuda atau cara berpikir yang menyebabkan cara beraktivitas pemuda itu dari yang jauh dari nilai-nilai keislaman menuju jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang saya lihat komunitas teman surga itu memang geraknya itu di pemuda dan khususnya dalam rangka membentuk karakter pemuda yang memiliki cara berpikir dan cara sikap yang islami. Artinya aktivitas-aktivitasnya mencerminkan nilai-nilai keislaman nanti. Baik, Mas Nuryadi, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ya. ada sesuatu yang barangkali nanti saya pengen minta dari Mas Nuryadi itu, kalau masa sekarang itu mencari sosok idola sehingga kemudian para remaja itu tertarik untuk mengikuti jejak-jejaknya, itu barangkali banyak ya. Cuma yang saya pengen dapat itu, ada nggak kalau dari sejarah tempo dulu itu, taruhlah sahabat gitu ya, yang kemudian bisa menjadi idola bagi remaja-remaja saat ini, sehingga kemudian idolanya bukan sebatas public figure yang ada saat ini, tapi justru jauh lebih dekat terhadap sumber keagamaan itu sendiri, yaitu Rasulullah SAW, di mana itu para sahabat yang setiap harinya bersama beliau. Nah, maksud saya begini, ada nggak sosok sahabat ya, sahabat Rasul yang masih bisa dikatakan pemuda atau remaja yang nantinya bisa jadi idola bagi kita semua, agar supaya dengan idola tersebut jejak-jejak yang atau kesuksesan beliau nantinya bisa kita ikuti gitu, terutama juga bagi remaja-remaja pada saat ini. Tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan itu, kita break dulu setelah pesan-pesan berikut. Ya. Inspirasi Madura masih bersama kami di program 1 jam bersama teman surga, komunitas teman surga Sumeneb, dalam perbincangan remaja antara dulu dan kini, siapa yang harus jadi idola. Bagi pemirsa yang ada di rumah, telepon interaktif, barangkali ada sesuatu yang pengen ditanyakan terkait dengan perbincangan kita selama 1 jam, bisa menghubungi 081 908 077 950. Saya ulangi, 081 908 077 950. Bagi para pemirsa yang memiliki pertanyaan terkait atas seputar remaja, bisa langsung menghubungi kami, karena pada kesempatan pagi hari ini sudah bersama kami salah satu pengamat remaja Sumeneb, Mas Nuryadi, yang datangnya dari Kalianget. Baik, menyambung pertanyaan tadi, kembali ke topik kita pada kesempatan pagi hari ini, remaja antara dulu dan kini, siapa yang harus menjadi idola. Kira-kira kalau pada masa sahabat, Mas Nuryadi, ya, ada nggak sosok-sosok yang bisa kita jadikan sebagai teladan atau idola yang mampu menginspirasi khususnya kalangan remaja atau pemuda yang ada di Sumeneb pada khususnya, atau remaja yang ada di Indonesia pada umumnya? Kan selama ini kita kenal sahabat itu ya yang menemani Nabi seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali gitu ya. Kalau dari sisi usia barangkali ada yang di atas rata-rata, tapi juga ada di bawah rata-rata. Taruhlah sahabat Ali masih muda, atau juga nanti bisa dijelaskan atau diceritakan ya secara singkat, inspirasi apa saja yang bisa kita tangkap dari perjalanan beliau-beliau selama menemani Rasulullah dalam memperjuangkan Islam di Mekah hingga di Madinah, hingga juga Islam tersebar khususnya di Indonesia. Ya. Tapi sebelum itu, ini ada pertanyaan sudah masuk dari pemirsa yang ada di rumah. Kita coba angkat dulu teleponnya ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Oke. Iya, ini mau nanya. Mohon maaf sebelumnya boleh perkenalkan dengan siapa di mana? Dari Abu Aiman di Batu. Abu Aiman di Batuan. Iya. Oke. Abu Aiman, barangkali ada sesuatu yang pengen disampaikan terkait dengan materi kita pada kesempatan pagi hari ini dengan tema remaja antara dulu kini dan siapa yang harus jadi idola. Dipersilakan, Mas Aiman. Iya, jadi tadi seperti dijelaskan oleh Kak siapa? Kak Nuryadi, Mas Nuryadi. Iya, dibahas sekitar tentang peran orang tua gitu ya untuk Betul. menjaga anak-anaknya gitu. Betul sekali. Iya, kira-kira kita ini sebagai orang tua, kiat-kiat apa yang sekiranya perlu kita lakukan yang tentunya sesuai dengan agama Islam. Oke. Jadi itu. Oh, siap. Terima kasih Abu Aiman di Batuan ya atas pertanyaannya. Nanti langsung akan disampaikan oleh Mas Nuryadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada pertanyaan dari Abu Aiman dari Batuan, Mas Nuryadi, terkait dengan kiat-kiat apa saja yang harus dilakukan oleh orang tua gitu untuk menjaga anaknya agar supaya on the track gitu lah bahasanya, artinya tidak terjebak ke wilayah-wilayah yang negatif seperti pergaulan bebas, miras dan seterusnya. Monggo dipersilakan. Iya. Terima kasih kepada siapa itu? Aiman ya? Abu Aiman. Ibu Aiman di Batuan. Tentunya kiat-kiat bagi orang tua itu sangatlah banyak ya. Banyak sekali itu kiat-kiat untuk memberikan pengaruh yang baik dan positif kepada putra-putranya. Tentunya yang pertama adalah pendidikan. Nah, pendidikan ini bukan hanya sekedar kita naruh nih di tempat pendidikan A, naruh nih tempat pendidikan B yang berkualitas. Sebenarnya bukan hanya itu. Pendidikan yang paling utama untuk seorang anak adalah pendidikan dini di rumah, yaitu pendidikan yang dididik langsung oleh orang tua itu sendiri. Yang pertama itu, karena bagaimanapun sentuhan seorang anak gitu, apabila diberikan suatu arahan dari orang tua dengan cara terbaik, dengan cara kasih sayang dan ikhlas, maka insya Allah itu akan membuahkan hasil yang sangat baik pula nantinya. Bahkan selain baik untuk putranya, untuk kedepannya juga baik dalam hal ini kalau kita berbicara masalah investasi pahala nih. Nah, orang tua otomatis apabila memberikan pemahaman-pemahaman yang baik, menurunkan ilmu yang baik kepada putranya, kemudian diamalkan, maka ini akan menjadi pahala jariah nih. Iya, betul kemudian sekali. putranya lagi menyampaikan lagi kepada putranya nantinya, kepada cucunya, kepada cicitnya dan lain sebagainya. Alhamdulillah, ini akan jadi pahala jariah yang tidak akan habis-habis gitu. Orang tua ini mendapatkan pahala itu hingga hari kiamat kelak. Artinya sebelum menyerahkan kepada lembaga pendidikan, tanggung jawab utama sebenarnya ada di orang tua gitu. Benar sekali. Nah, kemudian tidak mungkin nih orang tua 100% memberikan pemahaman yang besar kepada anak itu sendiri. Karena yang pertama kan orang tua ini kan banyak macam-macam pribadi-pribadi orang tua. Ada yang memang memiliki pemahaman yang sangat kuat tentang agama, tapi ada yang memang biasa pemahamannya tentang agama. Bahkan ada yang memang orang tua ini memang awam. Betul. Awam ini bahkan tidak ngerti sama sekali nih masalah agama. Bahkan beliaunya ini terkadang ada di antaranya itu taklid buta saja. Taklid buta saja, rok-norok itu ya, banyak terjadi nih. Iya, betul sekali. Banyak yang terjadi. Nah, kemudian selain itu apa? Nah, selain itu dikondisikan. Selain amalia dalam artian selain ilmu-ilmu yang disampaikan kepada orang tua ini, agar supaya orang tua menekankan kepada anaknya agar apa yang disampaikan, agar ilmu yang diberikan ini tidak hanya sekedar ia dengar, tidak hanya sekedar ia tahu, tapi bagaimana peran orang tua harus berusaha memaksimalkan
ilmu yang didapat itu bisa diamalkan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya. Artinya bukan hanya diserahkan ke lembaga, tapi orang tua juga memantau bagaimana perkembangan selama ini yang dia dapat dari lembaga tersebut. Nah, kemudian selain pendidikan dari orang tua itu sendiri, maka bolehlah kita itu menitipkan putra-putri kita itu ke lembaga-lembaga yang memang kita pandang baik, seperti itu. Oh, baik. Kira-kira dari jawaban dari Mas Nuradi, insya Allah sudah bisa ditangkap, khususnya bagi penanya Abu Aiman di Batuan, Mas Nuradi. Saya kira sudah jelas jawabannya, dan semoga jawaban dari pemateri pada kesempatan pagi hari ini bisa menjawab terhadap kegelisahan yang ditanyakan oleh Abu Aiman di Batuan. Baik, kita beralih ke pertanyaan berikutnya terkait dengan sosok idola, ya, sosok idola yang nantinya bisa menjadi inspirator gitu ya, mampu memberikan inspirasi kepada pemuda, khususnya di Sumeneb, dari kalangan sahabat yang juga secara usia itu masih muda-muda, Mas Nuradi. Ya. Oke. Untuk idola tentunya yang sangat inspiratif itu sangat banyak kalau dari kalangan sahabat gitu. Iya. Tentunya idola yang terbaik yang harus menjadi cerminan setiap umat Islam itu adalah satu, yaitu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau adalah sebagai teladan terbaik dan tidak ada duanya di dunia ini kecuali ya beliau. Sebisa mungkin ya kita berusaha semaksimal kemampuan diri kita untuk senantiasa menjadi pribadi yang mendekatkan diri, bahkan berusaha semaksimal mungkin untuk beramal, untuk beribadah sebagaimana yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan. Nah, tentunya selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa lagi nih yang sekiranya layak nih, yang pantas gitu. Ada di antara kisah gitu, seandainya gitu, jika ada ajang pencarian nih idola anak muda di zaman sahabat Nabi, ada di zaman gitu Nabi ya, semisal ini ya kan, kemungkinan nama yang satu ini menjadi pemenang nih. Masya Allah. Akan jadi penasaran ini. Iya. Akan jadi pemenang. Siapa ya? Ia adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Nah, kenapa dia menjadi peminat gitu? Karena ia adalah sosok muda dengan berperawakan dan wajah yang sangat tampan, kemudian dia kaya. Masya Allah. Dari orang tua kaya, dan orang tua ini memberikan fasilitas yang sangat berkecukupan. Kalau misalkan dikaitkan dengan kondisi yang modern saat ini sultan nih gitu. Anak-anak sultan nih. Anak sultan. Bayangkan anak sultan kaya raya, tampannya luar biasa. Kemudian dia wangi. Jadi penampilannya itu terbaik dan wangi. Bahkan jarak wanginya itu bisa terdengar dari jarak sekian sampai sekian. Masya Allah. Ini stylish banget bahasanya kalau sekarang ini. Ini akan jadi idola nih. Nah, kemudian gadis-gadis Mekah mana sih? Kemudian kalau digambarkan hal yang demikian tidak tergugah, dan kagum gitu. Ya. Demikian. Nah, kemudian saat di Mekah, Mus'ab ini bisa menjadi role muda anak-anak muda zaman sekarang ini bisa. Masya Allah. Jadi penasaran lagi nih, seperti apa sosok beliau ini? Ya, karena apa? Karena dengan fasilitas beliau, karena dengan fasilitas yang diberikan oleh orang tua beliau, akhirnya fasilitas itu semuanya ditanggalkan, semuanya ditinggalkan, semuanya dilepas oleh Mus'ab bin Umair ini. Kenapa ceritanya kok bisa dilepas itu? Dilepasnya karena apa gitu ya kan? Dikarenakan Mus'ab bin Umair ini sebelumnya adalah penduduk jahiliyah. Penduduk jahiliyah yang berada di kota Mekah pada waktu itu, yang orang tuanya masih menyembah berhala nenek moyang. Nah, namun Mus'ab bin Umair ini tidak menginginkan nih, karena dalam dirinya itu tahu mana yang hak, mana yang batil pada waktu itu. Jadi tidak mengikuti nih. Begitu mendengar kabar datangnya Rasulullah SAW, kemudian Mus'ab bin Umair ini secara langsung itu masuk Islam.
Masya Allah. Akhirnya dengan aktivitas masuk Islamnya ini ketahuanlah oleh orang tua beliau, sehingga orang tuanya ini murka, kecewa, marah dan lain sebagainya. Bayangkan orang tua yang kemudian sayang memberikan segala bentuk fasilitas yang sangat luar biasa, karena dikecewakan oleh anaknya kemudian dicabutlah semua fasilitas terbaiknya, mulai dari pakaian terbaiknya, mulai dari fasilitas-fasilitas ya, yang mungkin saat ini kalau kondisi modern apa itu ya, mungkin banyak kalau kita nonton film ya kan. Iya, betul. Kemudian bos anak sultan kemudian jadi miskin, nah begitulah ya. Atau jadi gelandangan. Namun apa yang menjadikan inspiratif bagi kita, seorang Mus'ab bin Umair ini rela meninggalkan semua kesenangan yang ada di dunia yang sangat luar biasa ia dapatkan, yang tidak didapatkan oleh pemuda-pemuda lain, ia tanggalkan hanya demi untuk bersama Rasulullah SAW, yaitu memeluk Islam itu sendiri. Ini sangat luar biasa. Kemudian selain Mus'ab bin Umair, tentunya ada juga sahabat Nabi SAW yang beliau ini sangat muda. Beliau adalah Usamah bin Zaid. Beliau adalah Usamah bin Zaid. Nah, Usamah bin Zaid ini adalah sosok muda yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau ini sebelum Rasulullah SAW wafat, beliau ditunjuk oleh Rasulullah untuk menjadi panglima. Masya Allah. Untuk menjadi panglima perang pada waktu itu. Nah, sehingga khawatir nih para sahabat yang lain, kenapa sih kok Usamah? Iya kan masih muda nih gitu. Kenapa kok enggak yang lain? Yang seperti itu. Senior-senior gitu. Ya, karena apa Rasulullah kemudian menunjuki karena Rasulullah itu cinta dengannya. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa Usamah bin Zaid ini akan menjadi pemimpin. Dia ini adalah orang terbaik dan aku mencintainya. Gitu. Masya Allah. Nah, hingga kisahnya yang sangat luar biasa dan sangat menginspiratif kita gitu. Setelah Rasulullah SAW wafat, kemudian digantilah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian setelah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq inilah yang rencananya Usamah bin Zaid ini diminta untuk berperang untuk menaklukkan satu wilayah. Kemudian sahabat ini meragukan, jangan Zaid, jangan Usamah bin Zaid karena dia masih muda. Kemudian kalau misalkan perang nih, jangan nih Madinah ini ditinggal gitu. Nanti khawatir terjadi sesuatu kepada engkau ya Abu Bakar gitu. Nah, kemudian dari saking tawaduknya, kemudian menghormatinya Usamah bin Zaid, Abu Bakar ini kemudian mengatakan kepada Umar, apakah engkau hendak mengganti apa yang sudah menjadi perintah dari Rasulullah SAW? Jadi sungguh Abu Bakar itu tidak menginginkan Usamah ini diganti. Beliau akan tetap menjadi panglima untuk memimpin pasukan. Padahal usianya masih muda. Usianya masih muda. Nah, kemudian dari apa yang disampaikan Abu Bakar, kemudian beliau mengatakan begini sebelum pemberangkatan perang. Abu Bakar dalam Sirah Nabawiyah itu, Abu Bakar mengatakan kepada Usamah bin Zaid, ya Usamah bin Zaid, bolehkah gitu. Ini bayangkan semua sahabat ini diberangkatkan untuk perang. Bolehkah Umar bin Khattab ini tetap tinggal gitu, tetap tinggal di Madinah? Ini Abu Bakar adalah sosok pemimpin. Kalau pemimpin kalau saat ini kan minta kepada siapa saja oke. Ya kan, sudah kamu jangan berangkat. Kamu jangan berangkat. Betul. Dari saking menghormatinya Usamah bin Zaid, Abu Bakar kemudian mengatakan, bolehkah? Minta ini secara halus. Artinya gitu. Masih minta izin, ya, masih minta izin kepada Zaid, kepada Usamah bin Zaid, bolehkah nih? Bolehkah Umar tetap tidak berangkat dan menemaniku di Madinah? Gitu. Nah, hingga akhirnya diizinkan oleh Usamah bin Zaid. Nah, selain itu apalagi yang menjadikan inspiratif bagi kita? Sosok Usamah bin Zaid ini yang sangat dimuliakan oleh Rasulullah, sampai pada waktu sebelum mau berangkat nih perang, Abu Bakar ini mengawal, mengantar di penghujung pada saat mau berangkat untuk berperang. Usamah bin Zaid ini menunggangi kuda. Pada waktu itu kuda atau unta lah ya gitu ya. Kuda atau unta. Kemudian Abu Bakar ini berjalan kaki.
berjalan kaki di mana, sehingga kata Usama bin Zaid ini, janganlah kau jalan kaki, silahkan naik, biar saya yang turun gitu ya kan, untuk berjalan, untuk menghormati seorang khalifah. Bayangkan seorang khalifah, panglima perang naik kendaraan perangnya, kemudian seorang khalifah pemimpin utama justru jalan kaki. Namun apa yang disampaikan oleh Abu Bakar, tidak, Usama bin Zaid, aku ingin gitu, kakiku juga dalam artian menjadi saksi. Biarkanlah kakiku menapaki tanah gitu ya kan, biar menyentuh tanah agar juga menjadi saksi, ikut untuk berjihad kepada bersama engkau gitu. Jadi biarkanlah nih, dari saking hormatnya ini kepada Usama bin Zaid sampai diantar bahkan dengan berjalan kaki. Nah, tentunya pemuda yang begini nih yang menjadi inspiratif nih, kok bisa, ini kan semua kalangan kan, ganteng ada, iya betul, kaya ada, maco ada, kemudian perkasa pun juga ada. Nah, kemudian di mana lagi yang harus kita dustakan ini, pemuda-pemudi Islam kita gitu kan, kemungkinan ganda. Nah, kemudian yang terakhir itu kan ada, kalau misalkan kita bahas itu panjang, seperti halnya Muhammad Al-Fatih ya kan. Nah, yang sebaik-baik pasukan, sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan yang mampu menaklukkan Konstantinopel. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Sangat menginspirasi sekali terkait dengan cerita-cerita dari Mus'ab bin Umair ya. Sosok pemuda yang sangat kaya raya, tampan, dan juga memiliki daya tarik tersendiri pada tempo dulu, khususnya bagi masyarakat Arab. Tapi ternyata beliau memilih untuk meninggalkan itu semua hanya karena pengen masuk Islam, atau hanya karena pengen dekat kepada Rasulullah, dan beliau kemudian memutuskan masuk Islam. Dan masuk juga sahabat-sahabat yang lain, tadi ada Usama bin Zaid ya, seperti disampaikan Mas Nuryadi ya, bahwa beliau sosok pemuda tapi sudah diamanahkan untuk memegang tampuk kepemimpinan sebagai panglima perang. Nah, terakhir nih Mas Nuryadi, kira-kira untuk pemuda saat ini kan tidak mungkin nih kalau ikut berperang seperti para sahabat dulu, atau juga kalau menampakkan kekayaannya barangkali belum gitu, karena memang banyak remaja-remaja kita masih belum memiliki keuangan yang banyak, dalam artian bukan anak sultan gitu. Langkah apa yang harus dilakukan sehingga kemudian menjadi pemuda-pemuda yang on the track gitu, sehingga dengan itu semua tidak ada lagi kekhawatiran di tengah-tengah kita bahwa ternyata pemuda saat ini lebih mengarah kepada kemaksiatan, tapi di image kita nanti akan tergambar bahwa perkembangan remaja saat ini sudah mengarah kepada hal-hal yang positif, bahkan one step closer untuk meniru seperti yang dulu sahabat-sahabat Rasul ada ketika masa Rasulullah masih ada gitu. Kira-kira apa saja kiat-kiatnya agar supaya lingkungan kita, khususnya remaja-remaja itu on the track sesuai dengan Islam gitu? Ya, tentunya kita tidak memungkiri bahwa banyak sekali solusi yang bisa kita ambil dalam hal untuk menjadikan putra dan putri kita itu baik. Salah satunya tadi pendidikan orang tua di awal, yang kedua adalah menitipkan putra putri kita itu di lembaga pendidikan yang terbaik. Nah, kemudian tidak lain selain itu adalah ya keutamaan dalam menuntut ilmu. Nah, kemudian seperti halnya di dalam hadis riwayat Muslim itu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju surga. Jalan menuju surga. Nah, ini sangat luar biasa ini. Jadi apa yang harus peran pemuda-pemudi, ya harus menggali nih ilmu. Harus menggali ilmu. Ilmu yang apa sih? Ilmu tentunya ilmu agama. Menuntut ilmu agama itu adalah kewajiban dan juga kemudian tugas kehidupan seorang muslim. Karena dalam hadis Nabi mengatakan adalah menuntut ilmu agama adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim, entah itu laki-laki, entah itu perempuan. Nah, dan disinilah kita hadir, teman surga.
semoga juga bisa memberikan solusi terbaik untuk pemuda-pemudi kita. Tentunya kepada orang tua, marilah berilah kesempatan kepada putra-putri kita untuk memberikan kesempatannya belajar ilmu agama, agar agama ini bisa menjadikan pegangan dan pondasi untuk melangkah kehidupan yang panjang gitu. Sehingga kita terarah dalam jalan kebaikan dan kebenaran yang Allah ridhoi. Baik, terima kasih. Jadi kalau orang tua yang lagi pengen memberikan solusi terbaik khususnya bagi anak-anaknya untuk menjadi komunitas, gimana sih ya, atau gimana sih, bagaimana sih anak-anak saya itu bisa berkumpul dengan teman-teman yang baik-baik juga, program-programnya baik, aktivitas-aktivitasnya baik, maka salah satu solusinya Mas Nuradi adalah bergabung ke Teman Surga Sumeneb gitu ya? Ya, bisa. Oke, ya. salah satunya begitu. Baik pemirsa dimanapun berada, pemirsa Radio Madura FM 88,7 Inspirasi Madura. Alhamdulillah sudah sekitar 1 jam sudah bincang hangat bersama pemateri kita pada kesempatan pagi hari ini, remaja antara dulu dan kini, siapa yang harus jadi idola. Alhamdulillah sudah banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan dari perbincangan ini tadi, mulai bagaimana kita mengarahkan remaja-remaja kita menjadi remaja-remaja yang baik, on the track, ataupun juga solusi yang barangkali bisa diberikan dalam waktu pendek, khususnya bagi mereka yang mencari komunitas, di mana dalam komunitas tersebut saling mengarahkan kepada kebaikan-kebaikan. Di situ adalah salah satunya adalah Teman Surga Sumeneb, dan berbagai hal lainnya yang tadi kita juga sudah perbincangkan. Dan saya sampaikan terima kasih kepada Mas Nuradi sudah meluangkan waktunya bersama kami di program 1 jam bersama Teman Surga Sumeneb. Dan kepada pemirsa dimanapun kalian berada, kami atas nama host Afdol undur diri. Semoga di momen berikutnya, karena 1 jam bersama Teman Surga Sumeneb ini akan live setiap hari di Madura FM 88,7 Inspirasi Madura. Jangan lewatkan setiap harinya di jam 9 sampai jam 10 pagi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahib